Qantas Airways mencatat lonjakan laba bersih hingga 28% di tahun keuangan 2024-2025. Toyota melaporkan penjualan global sebesar 899.449 unit pada Juli 2025. Pemirsa, maskapai penerbangan nasional Australia Qantas Airways mencatatkan lonjakan laba bersih hingga 28% di tahun keuangan 2024-2025. Kenaikan ini terutama ditopang permintaan penerbangan internasional yang terus menguat. Maskapai penerbangan nasional Australia Qantas Airways mencatat lonjakan laba bersih hingga 28% di tahun keuangan 2024-2025. Dalam laporan keuangan yang dirilis Kamis, Qantas membukukan laba bersih 1,6 miliar dolar Australia atau sekitar 17 triliun rupiah. Pendapatan maskapai juga naik 8% menjadi 23,8 miliar dolar Australia, setara dengan 254 triliun rupiah. Para pemegang saham dipastikan akan menerima dividen final dan dividen khusus dari hasil kinerja positif tersebut. CEO Qantas Group Vanessa Hudson mengatakan Qantas bersama Jetstar berhasil mengangkut 4 juta penumpang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyebut strategi merek ganda Qantas dan Jetstar menjadi kunci dalam menjaga daya saing sekaligus mendorong pertumbuhan pendapatan. Permintaan perjalanan disebut masih kuat di hampir seluruh segmen pasar. Adapun Qantas pun optimistis tren positif ini akan berlanjut hingga paruh pertama 2026. Maskapai berencana mempertahankan kapasitas dan memperluas layanan internasional untuk mengimbangi lonjakan permintaan. Manajemen menegaskan fokus mereka kini adalah menjaga profitabilitas jangka panjang sekaligus memberikan keuntungan maksimal bagi pemegang saham. Berbagai sumber IDX Channel. Toyota Motor Corporation mencatatkan penjualan global hampir 900.000 unit pada Juli 2025 dan angka ini menunjukkan kinerja positif selama 7 bulan berturut-turut. Pertumbuhan penjualan dan produksi tersebut mempertegas posisi Toyota sebagai produsen otomotif terbesar di dunia. Toyota melaporkan penjualan global sebesar 899.449 unit pada Juli 2025, naik hampir 5% dibandingkan tahun lalu. Pertumbuhan ini menjadi catatan positif di tengah persaingan ketat industri otomotif dunia. Sejak awal tahun 2025, Toyota telah menjual lebih dari 6 juta unit kendaraan atau tumbuh 5,4% year on year. Hal ini menegaskan tren pertumbuhan penjualan selama 7 bulan berturut-turut. Meski secara global naik, penjualan di dalam negeri Jepang turun 3,6% menjadi 135.249 unit. Namun, pasar luar negeri mengalami pertumbuhan signifikan hingga 6,5% atau setara 764.200 kendaraan. Pada saat yang sama, produksi global Toyota pada Juli naik 5,3% menjadi 846.771 unit. Lonjakan produksi ini didorong oleh tingginya permintaan di pasar Amerika Serikat dan China. Dengan pertumbuhan penjualan dan produksi tersebut, Toyota terus mempertahankan posisinya sebagai produsen otomotif terbesar di Jepang. Toyota berada di atas pesaingnya seperti Honda dan Nissan dalam industri otomotif global. Berbagai sumber IDX Channel. Produsen pesawat Boeing telah mengantongi pesanan lebih dari 550 unit pesawat tipe Boeing 777X untuk tahun 2026 mendatang dan pesawat yang telah dipesan menurut rencana akan dikirimkan mulai awal tahun 2026. Perusahaan manufaktur pesawat asal Amerika Serikat Boeing menyatakan telah mengantongi pesanan untuk 550 unit pesawat tipe Boeing tipe 777X dari berbagai maskapai di seluruh dunia. Pesanan tersebut dijadwalkan akan mulai dikirim dan beroperasi di masing-masing maskapai pada tahun 2026 mendatang. Managing Director Regional Marketing Boeing Commercial Airplanes, Dave Sculter mengatakan, pesawat jenis 777X memang didesain untuk melayani penerbangan jarak jauh. Ia menjelaskan pesawat tipe 777 ini mampu mengangkut hingga 426 penumpang dalam sekali penerbangan jarak jauh.
Pesawat tersebut juga dikembangkan dengan desain sayap baru yang mengoptimalkan efisiensi aerodinamika melalui teknologi floating wing tip di ujung pesawat. Selain itu, Boeing 777X juga menaruhkan konsumsi bahan bakar yang lebih rendah. Selain efisiensi dan kapasitasnya, Dev menjelaskan bahwa Boeing 777X menaruhkan biaya persekusi terendah dibandingkan pesawat berbadan lebar lainnya. Berbagai sumber untuk iDirectional. Pemirsa, Intel resmi menerima dana 5,7 miliar dolar Amerika Serikat dari pemerintahan Presiden Donald Trump sebagai bagian dari kesepakatan strategis untuk memperkuat industri semikonduktor Amerika Serikat. Intel resmi menerima dana segar dari pemerintahan Presiden Donald Trump sebesar 5,7 miliar dolar Amerika Serikat. Dana ini menjadi bagian dari kesepakatan strategis antara Gedung Putih dan produsen chip terbesar asal Santa Clara, California. Kepala Keuangan Intel, David Zinsner, mengumumkan penerimaan dana tersebut dalam konferensi investor pada Kamis 28 Agustus 2025. Menurutnya, Intel menerima dana ini pada Rabu malam sebagai bagian dari upaya pemerintah Amerika Serikat memperkuat industri semikonduktor domestik. Sebelumnya, Gedung Putih mengumumkan rencana untuk mengambil 10% saham Intel yang sedang menghadapi tekanan bisnis. Pemerintahan Trump juga menawarkan waran selama 5 tahun untuk tambahan 5% saham apabila Intel mengurangi porsi operasi manufakturnya di bawah 51%. Meski begitu, Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt mengatakan kesepakatan dengan Intel masih dalam tahap negosiasi dan prosesnya terbilang rumit. Pemerintah menegaskan pembahasan masih terus berjalan dan belum ada keputusan final. Langkah ini sejalan dengan janji kampanye Donald Trump untuk memulihkan industri manufaktur Amerika Serikat dan menguatkan posisi teknologi melawan China. Sementara itu, Intel sendiri telah memisahkan bisnis manufaktur dan desain serta membentuk dewan terpisah untuk mengelola divisi manufakturnya. Berbagai sumber, iDirectional. Pemirsa, CrowdStrike memproyeksikan pendapatan yang lemah di kuartal ketiga tahun ini imbas insiden besar yang melumpuhkan Windows tahun lalu masih berdampak pada kerugian perusahaan hingga ratusan miliar rupiah. Perusahaan keamanan cyber CrowdStrike kembali menjadi sorotan. Setelah insiden besar yang melumpuhkan Windows tahun lalu, kini mereka memproyeksikan pendapatan yang masih lemah di kuartal ketiga tahun ini. Program insentif masih harus diberikan CrowdStrike kepada pelanggan sebagai kompensasi atas gangguan sistem yang terjadi tahun lalu. Berdasarkan laporan Reuters, CrowdStrike memperkirakan kerugian pendapatan antara 10 juta hingga 15 juta dolar Amerika Serikat atau setara 163 miliar rupiah hingga 245 miliar rupiah. Kondisi ini dikatakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun fiskal. Prospek yang kurang menjanjikan tersebut berdampak pada harga saham CrowdStrike. Saham perusahaan ini tercatat turun hampir 3% dalam perdagangan pasca pasar. Kepala Keuangan CrowdStrike, Burt Podberry, menyebut perusahaan masih harus melakukan pembayaran uang tunai sekitar 51 juta dolar Amerika atau 834 miliar di kuartal ketiga. Pembayaran ini masih berhubungan dengan pemadaman layanan besar pada tahun lalu. Pada Juli tahun lalu, CrowdStrike menyebabkan gangguan besar yang melumpuhkan sekitar 8,5 juta perangkat Windows dan menimbulkan kerugian lebih dari 88 triliun rupiah. Namun di tengah kerugian ini, CrowdStrike masih memproyeksikan laba per saham yang lebih tinggi dari estimasi analis yaitu di kisaran 93 sampai 95 sen per saham. Bagi sumber iDirectional.